Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan lanjut tentang zat gizi makro. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang karbohidrat, protein. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang lemak. Jadi perlu kita ketahui lemak adalah satu kelompok yang termaksud pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Lemak juga merupakan sumber energi yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. 1 gram lemak dapat menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan 4 kilokalori per gram. Selanjutnya asam lemak. Asam lemak esensial dibutuhkan tubuh tapi tidak bisa disintetis oleh tubuh tersendiri dari asam linoleat dan asam linolenat yang fungsinya untuk pertumbuhan janin dan bayi, untuk pembentukan jaringan retina dan sentisa lipida struktural sel pada otak. Selanjutnya penggolongan lemak. Berdasarkan struktur kimianya, lemak bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu asam lemak jenuh yang tidak memiliki ikatan tunggal, yang hanya memiliki ikatan tunggal, dan asam lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Sedangkan berdasarkan sumbernya, yaitu ada lemak hewani dan lemak nabati. Adapun fungsi biologi dari lemak, yaitu yang pertama ada lemak simpanan. Lemak simpanan ini disimpan dalam jaringan sebagai simpanan energi dalam bentuk trigliserida. Yang kedua itu ada lemak struktural. Ikatan struktural jaringan lemak di otak saraf bentuk fosfolipid kolesterol. Yang selanjutnya itu ada sumber lemak. Sumber lemak itu terdapat di lemak nabati. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Lemak nabati dapat diperoleh dari minyak alami seperti minyak zaitun serta berbagai jenis makanan dan buah. Sebagian besar sumber lemak nabati bisa ditemukan pada minyak dan tumbuhan. Yang kedua itu ada lemak hewani. Sama seperti lemak nabati, lemak hewani juga memiliki kandungan lemak jenuh seperti yang terkandung dalam daging sapi, kambing, ayam dengan kulit mentega, keju, dan berbagai produk olahan susu lainnya. Selanjutnya itu fungsi dari lemak. Yang pertama ada sebagai sumber energi, membantu tubuh menggunakan vitamin, menggunakan pembangunan sel tubuh, pembangunan hormon, pelindung organ, dan memberi rasa lezat. Yang selanjutnya itu ada metabolisme lemak. Yang pertama, hanya sedikit pencernaan lemak yang terjadi di perut melalui aksi enzim lipase. Yang kedua, hati menghasilkan empedu, disimpan di kantong empedu dan dikeluarkan melalui saluran empedu ke usus kecil. Empedu membantu pencernaan dan penyerapan lemak dengan mengemulsi lipid dalam cairan pencernaan. Yang ketiga itu pankreas mengeluarkan campuran enzim termaksud lipase ke dalam usus kecil. Selanjutnya usus halus adalah situs utama untuk pencernaan penyerapan lipid. Setelah diserap, asam lemak rantai panjang dikemas untuk diangkut melalui getah bening dan aliran darah, atau asam lemak rantai pendek diserap langsung ke sirkulasi portal. Selanjutnya itu kurang dari 5% lemak yang tertelan biasanya dikeluarkan melalui fases. Selanjutnya kebutuhan lemak. Jadi menurut WHO kebutuhan lemak kita itu sekitar 15-30% kebutuhan energi total. Cukup sebagai asam lemak esensial membantu penyerapan vitamin larut lemak. 10% lemak jenuh, 3-7% tidak jenuh. Konsumsi kolesterol maksimal 300 per hari.
300 per hari. Yang terakhir itu ada penyakit yang berhubungan dengan lemak. Jadi yang pertama itu kekurangan akibat tidak cukupnya lemak yang dibutuhkan untuk melarutkan vitamin tersebut. Yang kedua, mengalami kelebihan atau kegemukan akibat penumpukan cadangan lemak karena asupan energi lebih banyak dibandingkan pengeluaran energi. Juga bisa mengalami hiperkolesterolemia, peningkatan kadar kolesterol darah di atas nilai normal, penyumbatan pembuluh darah, juga terjadi karena konsumsi lemak, jenuh dan lemak secara berlebihan. Contohnya seperti kita akan mengalami jantung koroner, penyumbatan arteri koroneria, stroke, penyumbatan atau pemecahan pembuluh di dalam otak. Jadi itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.